Tema kita yaitu mengenal dan mengikut Yesus di tengah perjuangan hidupku. Wah, temanya seperti itu saudara ya, mengenal dan mengikut Yesus di tengah perjuangan hidupku. Shalom Bu Novi. Shalom Pak. Wah, suaranya lembut sekali ya Bu Novi ini ya, kalem gitu kelihatannya ya. Ya, Bu Novi hari ini semua baik ya, sehat ya Bu Novi ya. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, ya malam hari ini kesaksian akan lebih banyak talk show ya, tanya jawab kepada Bu Novi. Saya mendengar bahwa Ibu dulu beragama lain, bukan Kristen ya. Ya, kita tidak perlu menyebut agamanya, beragama lain ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan Bu. Ini ya Pak, apa ya? Gara-gara itu waktu pandemi ya saya punya ini Pak, mau berbagi lah pengalaman gitu yang saya alami. Saya bisa ngikut Tuhan Yesus. Suatu saat saya mendengar Ya silakan Bu, silakan Bu. Mendengar apa Bu? Iya, mendengar dan melihat khotbah kesaksian Ibu Eli Kurniawati. Jadi saya terharu gitu ya Pak. Kok ini cewek kuat banget, hebat banget gitu. Yang tadinya saya mau jatuh, jadi bisa kuat lagi gitu. Iya. Oke. Dan saya juga saat itu saya nggak pernah buka-buka YouTube ya Pak. Itu saya nggak pernah. Jadi pertama kali itu saya dikirim itu lagu sama teman saya, tapi tiba-tiba saya bukanya itu bukan lagu itu, bukanya itu khotbah kesaksian Ibu Eli itu, dan malam itu juga itu saya itu merasakan tenang. Saya udah 2 tahun, saya nggak bisa tidur, Pak. Kalau bukan pakai obat tidur, saya nggak bisa tidur. Oh begitu ya. Oh jadi sebenarnya perjumpaan dengan Ibu Eli itu tanpa sengaja Ibu lihat YouTube, tiba-tiba yang keluar channel YouTube-nya Ibu Eli pada saat dia mau Iya kesaksian dan benar. berkhotbah begitu ya. Nah, Iya benar. oh begitu. Kemudian Ibu selain melihat dan mendengarkan khotbah dari Bu Eli, mungkin punya pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus begitu, ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Saya ada mimpi itu saya leher saya ini dipatah-patah sama orang gitu. Itu kan saya, kenapa kok leher saya ada besinya gitu loh. Ada besinya, terus dipatah-patah gitu Pak. Nah, itu Juli tanggal 5. Tahun ini ya, Juli tanggal 5 tahun ini ya. Terus Kemudian? Juli tanggal 7-nya saya mimpi lagi. Kok saya dibawa naik becak, saya dipesanin peti mati sama kuburan. Wow. Nah, ada apa dalam batin saya ini? Kok saya mimpinya aneh-aneh gitu. Nah, udah gitu, terus nggak tahu saya tiba-tiba pokoknya merasakan saya itu tenang dengerin khotbah kesaksian Ibu Eli itu. Saya merasakan itu nyaman gitu. Oh begitu ya. Tadi sempat Ibu bilang 2 tahun nggak bisa tidur begitu ya?
karena saya ada masalah pribadi Oh, ada yang nggak masalah bisa tidur. masalah pribadi, masalah di dalam keluarga atau di dalam Ih, sakit penyakit? pokok ya penyakit juga. Kalau penyakit sih memang dari muda saya Pak. Kalau mau datang haid itu 2 minggu kemudian saya udah sakit. Kalau saya tidak membawa obat penahan sakit itu saya tidak sanggup. Oh, begitu ya. Memang juga ada masalah di kesehatan ya. Dan Iya, kemudian juga ada di masalah di dalam keluarga sehingga ibu tidak bisa tidur begitu ya. Nah, iya setelah benar mendengarkan Pak. khotbah-khotbah seperti itu, apa yang ibu alami? Bisa Yang tidur? saya alami malam itu juga saya bisa tidur, tapi saya merasakan tenang gitu Pak. Hmm, tenang ya. Dan nggak perlu pakai obat tidur lagi? Enggak. Oh, Makanya saya juga bingung gitu. Ah, ini cewek kuat banget ya dalam hati saya. Yang tadinya saya itu sudah mau terpuruk banget itu kok benar-benar gitu. Jadi saya bisa jadi kuat lagi gitu benar-benar itu benar puji Tuhan banget. Saya bisa kuat lagi sampai saat ini. oke. Bahkan saya sekarang pun saya nggak pernah merasakan saya takut, Pak. Oke. Ya, baik. Nah, kapan ibu masih ingat waktu ibu memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu eh, Juni kayak ini Pak Juni saya pengen ke gereja, Oh, eh, udah gitu saya ke gereja, pas ke gereja saya minta didoakan dengan oke. hamba, ya hamba Tuhan. Hmm. Udah gitu didoakan, terus habis itu tutup Pak, Oh, gerejanya tutup karena pandemi ya, karena pandemi ya. tutup Hmm. lagi, waduh, kata saya eh, habis itu saya ke gereja lagi, kan dibuka lagi tuh ke gereja lagi. Ya, Saya kepingin dibaptis. oke. Tapi kemudian ada pembaptisan. Oh ya, Iya. ya ada. Habis itu tutup lagi, Pak. Oh, jadi tapi ibu sempat dibaptis ya? Iya, sempat. Iya, mungkin ada file-filenya, ada file fotonya yang bisa ditampilkan. Mungkin nanti Ci Ailing Ada. bantu ya. Nanti ada Ci Ailing yang bisa bantu juga mungkin begitu. Jadi ibu puji Tuhan sempat sudah dibaptis. Dikasih nama baptis bu? Dikasih nama Iya, baptis? Namanya iya apa? dikasih. Namanya Deborah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini ada foto juga ya. Ada foto bagaimana Ibu Novi yang sudah kita panggil sekarang Bu Deborah saja. Bu Deborah sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, luar biasa. Ya, satu orang diselamatkan seisi surga bersukacita. Baik, apa perbedaannya setelah Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kemudian setelah dibaptis, apa perbedaannya dengan sebelumnya, Bu? Perbedaannya sih memang jauh ya, Pak. Ya, Dulu kehidupan saya itu kayak tanpa arah gitu, Pak. oke. Hmm, Jadi apapun yang saya kerjain, tapi mungkin kalau seandainya orang makan ini nggak ada rasa gitu loh Pak. ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang Ibu alami seperti apa? Kehidupan saya sekarang lebih tenang, Ya. lebih percaya diri, dan juga sakit saya juga ya mungkin lebih tenang, nggak sakit juga. Hmm. Jadi sekarang Pokoknya sakitnya sembuh ya, sudah sembuh sakitnya ya? iya sembuh Pak. Oh, puji Tuhan, haleluya. Jadi terima Yesus juga alami kesembuhan ya. Jadi Iya. dapat dapat bonus juga kesembuhan, haleluya. Puji Tuhan itu anugerah ya. Nah, boleh bertanya sampai saat ini apakah hanya ibu sendiri yang baru terima Yesus atau ada keluarga yang lain sudah terima Yesus? Baru saya sendiri Pak. Baru ibu sendiri ya. Nanti kita akan doakan supaya satu keluarga bisa terima Yesus ya. Nah, kemudian Amin. sekarang pekerjaan ibu apa, Bu? Pekerjaannya? Saya kadang suka terima pesanan gitu loh Pak, makanan. Oh ya, terima pesanan makanan. Apa Iya, makanan apa, Bu? ada ayam goreng, apa gitu, ada macam-macam sih Pak makanan. Itu Ibu Oh, Eli pesen itu udah banyak.
Iya, tapi saya belum pernah dikirimin sama Bu Eli ya. Nanti tolong diingatkan sama Bu Eli kalau lagi dia pesan kirim ke Pak Frans ya. Oke, baik. Iya. Jadi sekalian promosi. Jadi kalau ada yang mau beli ayam goreng bisa pesan ke Bu Deborah. Haleluya. Di 081 sekian 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 ya. Puji Tuhan. Nah, eh, kegiatan lain selain di dalam apa namanya mengerjakan tadi bisnis apa ayam goreng atau apa segala macam itu, ada kegiatan lain Bu? Ada Pak, saya suka itu Ya. jaga kosan, Jaga? jaga kosan. Oh, jaga kosan. Mm-mm. Kemudian apalagi kegiatan Ya, lainnya? suka jualan makanan, dia suka beli itu yang kos-kos Pak. Oh, begitu. Saya Mm-mm. pernah sempat apa namanya apa yang lain mungkin ini apa namanya kegiatan-kegiatan sosial lainnya mungkin ada? Hmm, nggak ada Pak, saya kadang ya, saya kan punya anak yatim tuh Pak. Nah, itu Jadi yang saya ingin tanyakan. iya, Hmm. Oh, anak yatim terus kemudian ibu iya, urus-urusin dia. ada berapa orang? Cuman 4 sih Pak. Oh, anak yatim 4 orang ya. Iya. Tinggal bersama dengan ibu sekarang ini? Oh, ada yang tinggal sama, ada yang enggak Pak. Oh begitu ya, oke, Iya. baik. Mungkin sambil saya bertanya-tanya juga ada mungkin jemaat yang ingin bertanya, silahkan chat di private chat di saya ya, bisa di kolom chatting ya, private chat ke saya. Ya, jadi Ibu juga ternyata sudah bisa seperti tadi pujian tadi ya, sudah jadi berkat ya, karena Ibu merasa sudah terima Yesus, kemudian diberkati di dalam bisnis kulinernya begitu ya, walau kata Ibu masih kecil-kecilan. Terus kemudian Ibu salurkan untuk anak-anak yatim itu ya. Ibu sekolahkan atau gimana? Ibu kasih makan atau gimana? Saya sekolahkan, saya Wah, gunakan, ya biayanya semua saya yang tanggung gitu Pak. wah luar biasa. Wah, ini semoga semua tergerak ya untuk seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Deborah. Nah, anak-anak Ibu juga masih sekolah semua atau anak-anak Ibu sudah? Saya tidak punya anak Pak. Oh, tidak punya anak, maaf ya. Oh, berarti Iya, berarti Ibu hanya mengurus yang anak-anak yatim itu ya, seperti anak sendiri juga ya. Baik, iya. ada pertanyaan dari jemaat mungkin? Silakan. Oh, pertanyaannya, apakah Ibu sudah menikah? Katanya begitu, dijawab secara singkat aja, Bu. Pernah Pak. Pernah menikah, tapi Iya. sekarang sudah apa sudah berpisah begitu atau? Oh, masing-masing Pak. Oh, sudah masing-masing. Oke, baik. Mm-mm. Baik. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Tantangan dari keluarga. Oh, baik. Mungkin waktu Ibu dibaptis, apakah ada keluarga yang menentang atau ada yang tahu sampai sekarang? Oh, sampai sekarang sih keluarga saya belum tahu Pak. Oh, belum tahu kalau Ibu sudah terima Yesus dan dibaptis, belum tahu ya. Oke, kita percaya nanti keluarga besar Ibu semua juga nanti terima Yesus ya. Boleh tahu Bu, apa keluarga Ibu sudah dibaptis? Oh, ini belum. Saya bisa jawab langsung Bu Jona ya, bahwa keluarganya belum satu pun ada yang terima Yesus ya. Tanggapan keluarga besar Ibu setelah masuk Kristen, mereka semua belum tahu juga ini ya. Jadi bisa saya jawab langsung. Kemudian Ibu Deborah. Nah, Ibu Deborah tantangan masuk Kristen apa? Mungkin begini, setelah Ibu masuk Kristen, maksudnya pertanyaannya tantangan masuk Kristen apa? Eh, mungkin ada tantangan yang maksudnya ada penghalang atau apa ketika Ibu mau terima Yesus gitu, ada nggak? Ya paling teman-teman gitu lah Pak. Cuman saya sih intinya gini, saya rasain nyaman. Terus yang penting Tuhan tidak marah sama saya. Ya, saya tidak Hmm. sama siapapun, saya tidak masalah. Oh, oke. Jadi semua berjalannya dengan baik begitu ya semua ya. Ibu terima Yesus semua bisa ambil keputusan sendiri. Kemudian ini ada pertanyaan begini. Khotbah apa sih yang waktu itu Ibu dengar sehingga Ibu tersentuh itu khotbah tentang apa itu? Yang Hmm, Ibu Eli sampaikan tuh khotbah tentang apa sih Bu?
tentang dia waktu disakitin sama suaminya, Pak. Oh Terus gitu. iya, aduh, Oh iya. iya bener-bener itu saya yang tadinya itu mau jatuh, saya bisa Hmm. kuat lagi gitu, Pak. Oke, mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Saya ingin bertanya, apakah Ibu juga punya pengalaman yang sama seperti yang Ibu Eli rasakan begitu, sehingga Ibu Eh, dengar khotbah itu jadi kalau kuat? kalau suami saya sih nggak nyakitin main perempuan, Pak. Hmm. Cuman judi, Oh gitu. habis. Oke, 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 oke. Jadi Mm. pokoknya prinsipnya bahwa Ibu juga pernah alami sesuatu yang menyakitkan dari suami begitu ya. Makanya khotbah Bu Eli waktu dan kesaksiannya, wah ini jadi berkat buat Ibu begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan begini. Oh, kalau boleh tahu ketakutan apa yang Ibu alami sampai Ibu susah tidur selama 2 tahun itu? Ketakutan seperti apa katanya, Bu? Eh, ketakutan sih enggak. Cuman saya itu hati saya sakit gitu loh, Pak, karena saya itu Oh, kerja. Pertama suami saya jual rumah, habis rumah duit saya, oh terus iya. lagi ATM saya ditukar ATM Waduh. kosong, jadi kayaknya itu susah hilang gitu loh Pak. Jadi kayaknya, aduh, daripada Oh iya. duit saya habis nggak karuan, pikiran saya, pokoknya saya nanti kalau tua, saya mau hidup sama anak-anak yatim atau panti jompo, atau saya kepengen kalau punya duit buat tempat ibadah aja daripada habis nggak karu-karuan gitu. Oh iya Jadi iya. Hmm. pikiran saya itu begitu. Oke, oke, ngerti, ngerti. Berarti memang kesulitan tidur itu karena menyimpan sakit hati, kemarahan, begitu ya, kecewa ya. Iya Oke, tapi benar. sekarang udah tidur nyenyak ya, Bu ya? Sekarang udah tidur nyenyak ya? Iya bisa tidur Pak. Udah bisa ikhlas sih Pak. Oh ya, puji Tuhan. Itulah perannya Roh Kudus ya, yang selalu mengingatkan kita ya, apa namanya, supaya kita bisa mengampuni, supaya kita bisa lepaskan kepahitan gitu. Eh, Figur apa yang Anda kagumi dari sosok Tuhan Yesus? Jadi Ibu itu terkagum sama Tuhan Yesus tuh figur karena apa? Tuhan Yesus tuh karena seperti apa gitu? Eh, karena dia itu Pak sampai menyerahkan diri demi eh, umatnya itu sampai disiksa. Oh, oh, jadi karena Tuhan Yesus mau merelakan nyawanya begitu ya, disiksa untuk umat-umatnya begitu ya. Ibu pernah nonton film tentang Tuhan Yesus yang disiksa memang? Pernah sekali Pak. Oh ya. Terus apa perasaan Ibu melihat seperti itu? Perasaan saya ya saya ya sudahlah saya jadi kalau saya seandainya sakit hati atau mungkin saya diapain orang gimana ya sudahlah itu nggak seberapa dibanding yang Tuhan lakukan. Itu. Oke, wow. Kasih tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Jadi karena melihat film itu, ibu melihat bahwa apa yang ibu alami itu nggak sebanding ya dengan pengorbanan Tuhan Yesus begitu ya, tidak sebanding Iya. sama sekali. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada satu pertanyaan lagi, nggak ada ya? Oke, baik ya. Ibu Deborah, ini sekarang sudah mulai ada yang panggil nama Ibu-Ibu Deborah karena kita percaya bahwa Deborah itu pahlawan perangnya seorang wanita pahlawan perang loh, itu luar biasa ya. Jadi kita percaya Ibu Novi atau Bu Deborah akan juga menjadi seperti Deborah yang cerita di dalam Alkitab. Baik, ya, terima kasih Bu Novi buat kesaksiannya pada malam hari ini. Hidupnya biar jadi berkat, dimanapun ibu berada, berdoa terus untuk keluarga supaya terima Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, untuk selanjutnya saya akan beri kesempatan untuk Ibu Gembala kita, Ibu Evangelis Eli Kurniawati untuk berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah sebentar firman ini ditabur. Ini akan menjadi kesaksian buat setiap kami yang mendengar menjadi vitamin. Terima kasih Tuhan, biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ya.
Terima kasih Bu Novi buat kesaksian yang luar biasa ya. Saya juga kagum bagaimana Bu Novi itu mencari saya lewat orang lain ya, sehingga satu orang jemaat menghubungi saya bahwa ada satu orang yang mencari saya ya. Kita percaya bahwa semua ini adalah kasih karunia, bukan kuat gagah saya, tapi karena memang Tuhan sedang memilih Bu Novi untuk menjadi alatnya ya. Kita percaya, kita doakan. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana yuk, ini sudah tunggal 2 minggu ya, kita mau meninggalkan tahun 2020. Mungkin banyak di antara saudara yang berkata tahun ini adalah tahun tersial ya. Tahun ini adalah tahun yang paling membuat kita sulit, tahun yang paling membuat prahara, tahun yang membuat goncangan demi goncangan terjadi, rasa nyaman rasa nyaman saudara sedang terusik dan sebagainya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya akan mengalami satu proses di mana Tuhan akan merubah hidup saudara dan saya. Saudara tahu apa yang saya tangkap pada waktu di akhir tahun ini saya berjalan bersama Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan itu menaruh di hati saya. Tuhan berkata gini, tahun ini adalah tahun untuk melihat hidup anak-anakku lebih serius dengan aku. Tangkap ya saudara, artinya di balik masalah ini, saudara berkata ini tahun yang membuat saudara capek, lelah. Tapi justru dengan masalah yang membuat saudara capek dan lelah, itu adalah membuat saudara akan semakin serius dengan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak bisa lagi main-main lagi dengan Tuhan. Kalau dulu waktu zona nyaman, segala sesuatunya baik, saudara masih ya bersama Tuhan itu artinya hidup sembrono. Hidup semau saudara, enak-enaknya saudara. Mau datang marah ya marah, mau beribadah ya beribadah, mau waktunya mau ikut ke gereja, pelayanan, mau baca firman. Tapi enggak, tahun ini kita mau meninggalkan tahun 2020, masuk tahun 2021 dengan semakin serius dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur beberapa saat ketika khotbah saya yang beberapa kemarin ya khususnya, itu ada beberapa WA, saya bilang, yuk ini sudah mau 2 minggu meninggalkan tahun 2020, kita banyak mereview, kita banyak introspeksi dengan Tuhan, apa yang sudah saudara kerjakan. Kalau hari ini belum menyelesaikan hubungan, ada kepahitan, selesaikan segera saudara. Ya, ada banyak WA yang masuk ke saya, ada yang sudah menyelesaikan hubungannya dengan mertuanya, ada yang sudah berdamai dengan ipar, ada yang sudah mulai berbaik dengan teman sahabat karibnya yang lagi tidak enakan hati. Saya melihat hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang akan belajar serius dengan Tuhan. Tidak lagi berkompromi dengan dosa, hanya mengejar nikmatnya daging. Ya, ada 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana hari-hari ini, yuk kita hidup itu nggak bisa main-main lagi. Ibadah saudara harus ibadah yang sejati. Buka dulu di Roma 12 ayat 1. Ya, kita baca dulu sama-sama Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu saya persiapkan firman ini, saya siapkan malam, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Tuhan kasih saya firman ini. Dan saya berkata, ibadah yang sejati itu yang seperti apa Tuhan? Tiba-tiba Tuhan kasih saya 3 hal, saudara. Ya, yuk kita buka di Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Kita akan tahu bahwa di tahun depan, kita nggak lagi menjadi orang Kristen yang cuman sekedar datang sama Tuhan, minta berkat. Minta diberi pemulihan, minta rezeki, minta rumah, mobil, kekayaan, Tuhan, aku mau ini. Tapi biarlah mulai tahun depan,
kita memasuki tahun 2021, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Amin, saudara. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh mencuri hatinya Tuhan, supaya kehidupan saudara berbuah dan berdampak. Yuk baca, Yohanes 12 ayat 25-26. Barang siapa mencintai nyawanya, lihat ya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Waktu saya baca firman ini, Tuhan itu jelas mengingatkan buat hidup saya. Ingat, apa yang akan kau lakukan ketika mendapatkan sesuatu dihormati Bapa. Betapa luar biasanya kata-kata ini. Saya cuma bilang gini, iya ya, keren ya. Kalau dihormati Bapa, apa yang masalah saudara yang sulit, yang tidak pernah bisa diselesaikan, apa yang menjadi keinginan saudara atau menjadi hal yang menjadi pengharapan saudara saat kita menghormati Bapak dan Bapak begitu menghormati saudara, adalah kita mendapatkan hak yang istimewa. 3 hal apa yang saudara perlu lakukan, ya nanti bahas satu persatu dulu. Yang kedua, itu yang dihormati Bapak, yaitu ketika yang pertama, saudara bisa berkorban. Ya, yang kedua yaitu ketika saudara bisa melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ketika saudara bisa mengikut Kristus. Itu ya, nanti kita buka satu persatu. Itu yang pertama, ya. Kata kunci kalau saudara kepingin hari ini kejar perkenanan Tuhan, yaitu ketika dihormati Bapak, yaitu saudara hari ini mau berkorban. Saudara hari ini mau berkorban buat Tuhan. Seringkali kita tidak mau berkorban buat Tuhan. Kehilangan keuangan, sudah saudara mulai marah sama Tuhan. Disakiti untuk memasuki proses di mana saudara semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara marah sama Tuhan. Keuanganmu lagi dikacau balaukan, pasangan hidup rumah tanggamu makin kacau balau. Engkau seharusnya saudara dan saya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bersyukur iya Tuhan, aku tahu bahwa kalau ada proses masalah, ini semua untuk mendatangkan kebaikan. Aku harus rela sesaat. Memang hari ini pasanganku tidak setia, keuanganku kacau balau, keadaan ekonomi krisis sedang menimpa aku. Tapi ketika aku mau merelakan, ini tadi kata-katanya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Pada waktu kita mau berkorban buat Tuhan, percayalah, sesuatu yang terbaik itu akan terjadi. Ini posisi loh saudara, kejar loh, dihormati Bapak loh saudara. Ya, saudara hari ini jangan kejar itu sukses kaya di dunia. Jangan kejar harta di dunia, terus direnungkan. Masalah direnungkan, itu mati tidak dibawa saudara. Masalah itu mati tidak dibawa. Keuanganmu mati tidak dibawa, rumahmu berapapun mati tidak dibawa. Tapi pada waktu hari ini pastikan kita kejar posisi dihormati Bapa. Ada kehilangan, ya Tuhan, aku mau berkorban buat Tuhan. Yang kedua yaitu melayani dan mengikut. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua, kita baca dulu posisi apa yang perlu saudara kejar untuk serius kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan firman ini, saya bilang, Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh untuk mengerti firman-Mu. Dan saya tahu bahwa saya harus serius dengan Tuhan supaya saya dihormati Bapa. Lihat Keluaran 19 ayat 5. Kita baca sama-sama Keluaran 19 ayat 5. Yuk baca sama-sama. Jadi sekarang ya, jika kamu sungguh-sungguh, lihat ya saudara, serius loh ya saudara, mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Keren saudara, sudah dihormati Bapak, sekarang kita lagi cari posisi apa? Harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab
Akulah yang empunya seluruh bumi, saudara. Saudara perlu takut apa? Jangan kejar untuk takut kepada manusia. Manusia sekaya apapun bukan empunya seluruh bumi. Saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang empunya seluruh bumi. Alangkah bahagianya kalau sekarang hari ini serius. Seriusnya bukan serius kejar terus kapan masalahku pulih Tuhan. Kapan Tuhan berkati aku. Kapan rumah tanggaku dipulihkan. Yuk kita kejar. Kejar dihormati Bapak. Yang kedua kejar apa? Jadi harta kesayangannya Tuhan. Sang empunya pemilik bumi, saudara. Waktu saya dapat firman ini semalam saya bilang, iya Tuhan ini rahasia. Buat saya juga belajar untuk lebih mencuri hatinya Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan yang empunya seluruh bumi. Keren enggak saudara? Kalau saudara jadi harta kesayangan Tuhan seluruh bumi, itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang perlu Tuhan kerjakan? Yang kedua, yang ketiga, nanti kita bahas sama-sama. Yang ketiga, apa yang perlu saudara hari ini lebih serius? Lebih serius kepada Tuhan. Yuk buka di 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin, saudara. Hari ini ada belenggu apapun, baik itu masalah keuangan, rumah tangga, semuanya. Percayalah, kita tidak akan pernah terbelenggu. Itu firman yang berkata. Ayat yang ke-10, karena itu aku sabar. Menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Apa kata-kata yang lebih serius hari ini? Menjadi orang-orang pilihan Allah. 3 hal yang saya akan bahas, saudara, malam ini. Yang pertama, dihormati Bapak. Yang kedua, tadi menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi umat pilihan Allah. Kita nggak perlu serius dengan masalah hari ini. Tahun depan, mungkin ekonomimu tambah hancur. Kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Mungkin keadaan dunia ini makin hancur. Krisis tidak berhenti. Pandemi ini tidak berhenti. Datang wabah, bencana alam, bencana penyakit. Ada banyak, seperti yang saya bilang, hari ini ada banyak kehancuran. Ada banyak kebangkrutan. Ada banyak kematian. Kita semua, saudara, akan mengalami semua ini ketika kita tinggal di dunia ini yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kita mau sebelum meninggalkan tahun 2020, yuk lebih serius. Jangan fokus dengan keuanganmu. Percayalah, kita hari ini, yang pertama, tadi, kita akan dihormati Bapak, yaitu ketika kita hari ini mau berkorban. Yang kedua tadi Yohanes 12 ayat 25 ayat 26. Yaitu ketika yang kedua mau melayani Tuhan. Saudara lihat kenapa kita perlu hari-hari ini berkorban buat Tuhan. Ya, kenapa? Kalau saya merenungkan kehidupan saya sebagai anak Tuhan, kenapa saya bisa mau berkorban buat Tuhan? Ketika Tuhan, suara saya bagus ya, soalnya ada bunyi. Ketika saya hari ini merenungkan Yohanes 10 ayat 11, Tuhan itu cuma ingatkan, kenapa kita tidak mau berkorban buat Tuhan? Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, aku sudah memberikan nyawaku buat engkau. Seperti kesaksian Ibu Novi tadi. Kita hari ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau doamu belum dijawab, masalahmu belum pulih, sudahlah, ingat pengorbanan Tuhan yang terbesar, saudara. Dia sudah memberikan nyawanya buat saudara. Tidak layak kita ini protes, saudara. Tidak layak kita ini menggerutu di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah di mana Yohanes 10 ayat 28 yang berkata bahwa Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Malam ini Tuhan ingatkan, yuk berkorban, rela nak sebentar, sesaat.
Aku sudah memberikan nyawaku, aku sudah memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun yang akan merebut engkau dari tanganku. Artinya jaminan buat Tuhan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa merebut hidup saudara dari tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya kalau saya merenungkan firman, saya berkata, Tuhan saya mau berkorban. Tuhan itu sudah terlalu baik. Makanya saya bilang gini, saya itu kalau mau protes sama Tuhan, sungkan saudara. Loh apa yang sudah tidak terbaik diberikan buat saudara? Mau ngomel apa saudara? Nyawa sudah diberikan. Hidup kekal, tidak binasa. Ada jaminan, tidak ada satu orang kekuatan apapun yang bisa merebut hidup saudara dari tangannya. Saudara perlu takut apa? Yang kedua, kenapa kita hari ini mau melayani saudara? Saya berusaha untuk membuka mindset saudara. Supaya kita tahun depan, kita serius sama Tuhan. Kita tidak main-main lagi. Kita tidak menganggap Tuhan sebagai ATM. Kalau butuh baru keluar. Nganggap Tuhan sebagai sinterklas. Nganggap Tuhan sebagai satpam. Jangan saudara. Seberapa banyak saudara sampai hari ini menganggap Tuhan itu sebagai 3 hal. Kita hari ini melayani Tuhan. Masalahmu belum selesai, enggak apa-apa. Enggak perlu tunggu diberkati, tunggu dipulihkan, baru mau memberi yang terbaik. Saudara, kita sudah menerima yang terbaik loh saudara. Kenapa saya mau menekat melayani Tuhan? Karena yang pertama di 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, saya baca aja, saudara mungkin bisa dengar. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Lihat saudara, Tuhan itu sudah melayani saudara dan saya. Dia yang kaya rela jadi miskin. Masa sih saudara hari ini masih hitung-hitungan? Enggak Tuhan, kalau kamu enggak berkati aku sudah enggak gereja-gereja, aku sudah enggak mau ikut ibadah Zoom, aku enggak mau berdoa. Saudara, kita harus tahu, kita tahu bahwa Dia yang kaya rela jadi miskin buat saudara dan saya. Itu tidak perlu diragukan lagi kebaikannya, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus melayani Tuhan? Markus 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita jangan hitung-hitungan lagi ya saudara. Kalau mau dihormati sama Bapak, yuk kita lebih serius untuk berkorban, nggak hitung-hitungan, melayani Tuhan, karena Dia sudah rela yang kaya jadi miskin. Dia sudah melenyapkan semua penyakit dan kelemahan saudara. Betapa luar biasanya saudara. Dia sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana hari ini Dia sudah bebaskan saudara dan saya dari kutuk. Galatia 3 ayat 13-14. Saudara bisa baca ya nanti supaya waktunya nanti keburu karena banyak firman yang harus disampaikan ya. Yuk yang kedua, bagaimana hari ini kita mau mengikut Kristus? Kenapa kita semua hari ini dipersiapkan Tuhan untuk mengikut Kristus? Kalau saudara pikirkan keputusan Bu Novi sudah sangat tepat ya. Karena mengikut Kristus, karena Yohanes 14 ayat 6, bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin, saudara. Yang kedua, karena Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Wahyu 1 ayat 8. Yang ketiga, Dia adalah juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahirannya. Itu sebabnya kita semua hari ini, yuk setia aja. Masalahmu boleh terjadi, krisis boleh berlanjut, tapi saudara ambil komitmen malam ini. Tuhan, aku mau berkorban buat Tuhan. Aku tetap mau melayani Tuhan. Aku tetap mau mengikut Kristus. Walaupun bencana, walaupun goncangan semakin hebat, pasanganku makin tidak tambah setia, keuanganku tambah hancur. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Aku tetap memilih, tetap mau
setia di hadapan Tuhan. Itu kunci dihormati Bapa. Masalahmu boleh berlanjut kalau ada satu hal ketika Tuhan melihat bagaimana engkau dihormati Bapa, ada perkara besar yang pasti terjadi. Amin, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana menjadi harta kesayangan Tuhan? Mudah kok. Firman ini cuma berkata, jika kamu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh cari uang loh ya saudara. Bukan sungguh-sungguh banting tulang, cari uang, kerja pagi siang malam buat beli rumah yang besar. Enggak loh. Saudara mau jadi harta kesayangan Tuhan, saya lagi kejar posisi itu. Saya bilang, Tuhan, tahun depan saya mau lebih jadi harta kesayangan Tuhan. Saya mau karena Tuhan itu pemilik bumi. Yaitu apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh kalau sudah dengarkan firman, yang kedua apa saudara? Sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Amin saudara. Yang ketiga, yaitu berpegang pada janji Tuhan. 3 hal ini, pegang teguh janji Tuhan, saudara akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Banyak anak Tuhan, ya, tidak sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman. Mungkin banyak anak Tuhan, ayo jujur, siapa yang sudah rajin baca Alkitab ya setiap hari, ya jujur ya, mulai tahun depan serius saudara ya, baca firman lebih sungguh-sungguh dari 1 pasal jadi 2 pasal ya. Saudara mau sungguh-sungguh, ya jangan lagi pusing dengan keuanganmu. Sudahlah, kalau jadi harta kesayangannya Tuhan, Tuhan kelepek-kelepek sama saudara. Apa sih yang nggak bisa Tuhan perbuat buat saudara? Tuhan itu cuma nilai hari ini. Aku tuh mau engkau itu jadi harta kesayanganku. Tapi dilihat, loh baca firman Tuhan aja, lobang-lobang. 1 hari baca, 2 hari lobang, nggak baca. Ya, saudara, Tuhan itu lihat, serius enggak sama Tuhan. Kita mau belajar serius, sungguh-sungguh tahun depan. Amin, saudara. Kita enggak mau, samping kita sungguh-sungguh merenungkan firman, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Mulai tahun depan, ya saya sebagai Ibu Gembala Jemaat PD Victory, saya mau semuanya yang mendengar firman ini, sungguh-sungguh makin mengampuni, sungguh-sungguh makin mengasihi, sungguh-sungguh makin mengucap syukur atas apapun yang menimpa saudara, sungguh-sungguh punya kerelaan untuk dibentuk Tuhan, sungguh-sungguh makin sabar. Kalau hari ini hidupmu mengalami prahara demi prahara, hidupmu percayalah bukan lagi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, karena itu bukan dari Allah, dari Tuhan. Tapi sungguh-sungguh hidupmu akan bersukacita, hidupmu akan terus percaya kepada Tuhan, bukan lagi percaya kepada fakta. Percayalah, kalau kita dilihat Tuhan serius dan berpegang teguh pada janji Tuhan, jangan teguh lihat fakta. Sudah, faktamu bertambah hancur, enggak apa-apa. Tapi tetap pegang teguh janji Tuhan. Saudara enggak akan diombang-ambingkan masalah. Ya, sungguh-sungguh saudara. Kalau kita mau pegang teguh janji Tuhan, waktu saya pegang teguh janji Tuhan, hidup saya enggak diombang-ambingkan masalah. Hidup saya enggak gampang diintimidasi iblis. Saya lebih percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Itu yang saya pegang teguh. Saya tidak lagi melihat keadaan, kenyataan, keadaan sekeliling saya. Apa yang saya dengar, semua itu saya abaikan. Ya, saudara percaya malam ini mau jadi harta kesayangan Tuhan, satu lagi setelah itu selesai. Ya, ayo kita mau berlomba-lomba jadi umat pilihan Tuhan. Kita hari ini menjadi umat pilihan Tuhan itu gimana sih saudara? 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Suara saya gemang nggak ya saudara? Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya, seringkali saudara dan saya malam ini untuk menghidupi kebenaran itu tidak gampang, saudara. Ya, jujur, waktu saudara hidup sungguh-sungguh merenungkan firman dan menjadi pelaku firman, siapa yang paling tidak suka? Iblis. Jelas. Waktu saudara tidak sejalan sama iblis, iblis akan dengan berbagai macam cara, akan menjegal hidupmu, akan berusaha untuk membawa saudara hari ini untuk dihancurkan. Karena apa? Karena arah hidup saudara dan iblis sudah berbeda. Makanya hari ini waktu kita menghidupi kebenaran, kita percaya
masalah apapun yang membelenggu hari ini, kalaupun itu menjadi satu beban yang terberat di tahun ini, kita tetap percaya 3 hal kalau kita mau jadi umat pilihan Allah. Yang pertama, rela menderita. Ya, 2 Timotius 4 ayat 10 berkata bahwa hari ini aku sabar menanggung semuanya. Itu yang kedua. Saudara mau sabar menanggung penderitaan. Yang ketiga, saudara tetap memberitakan keselamatan. Itu tadi, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Amin, saudara, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita percaya hari ini, apapun yang terjadi seperti 2 Timotius 4 ayat 5 yang berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kita percaya malam ini, yuk kita serius ya. Saudara, tahun depan tidak bertambah baik, tidak apa-apa. Ya, kita percaya, kita mau hari ini rela untuk menderita buat Kristus. Amin, saudara. Yang kedua, kita mau sabar. Kalaupun proses itu makin berlanjut, makin berat, Tuhan, tambah berat, tambah lama, tidak lihat dasar untuk berharap. Karena saudara sebagai umat pilihan Allah, kita mau menanggung semua ini. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara tetap hari ini beritakan keselamatan. Hari ini adalah waktunya, begitu banyak ya, kalau saudara lihat banyak akan timbul novi yang lain, Deborah yang lain, karena saudara dan saya tidak tunggu dipulihkan Tuhan. Saudara bilang gini, Tuhan, aku sebagai umat pilihan Allah, aku tidak pusing dengan masalahku. Aku tetap malam ini akan mengambil keputusan sebelum meninggalkan tahun 2020, aku rela. Apapun yang sudah hancur hari ini, aku rela Tuhan. Aku mau sabar menanggung segala perkara. Aku tetap akan memberitakan keselamatan. Tidak perlu tunggu dipulihkan, saudara. Amin. Ya, saya sudah selesai. 3 hal, saudara. Apa? Hari ini yang perlu saudara kejar, dihormati Bapak. Ya, yang kedua, saudara mau serius, bukan lagi masalah loh ya, saudara. Tahun depan jangan serius terus dengan masalah. Yuk, serius dihormati Bapak. Serius untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, serius menjadi umat pilihan Allah, ya, serius menjadi dihormati Bapak dengan 3 hal apa, saudara? Yaitu pertama berkorban, melayani, tetap mengikut Kristus, amin. Yang kedua jadi harta kesayangan Tuhan apa? Ada kata apa, saudara? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh merenungkan firman, sungguh-sungguh jadi pelaku firman, ya. Yang ketiga tadi apa? Sungguh-sungguh untuk pegang teguh janji Tuhan, tidak usah lihat kenyataan ya. Yang ketiga jadi umat pilihan Allah, sabar, rela, beritakan keselamatan. Yuk baca quote saya yang terakhir, Eiling baca quote-nya ditampilkan. Yuk baca sama-sama. Kata saya kok tidak kelihatan ya. Kejarlah ibadah yang sejati dengan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup seperti orang dunia yang mengejar hidup sukses di dunia, dan pastikan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Kristus. Amin, saudara. Ya, kita kejar tahun depan ya, kejar ibadah yang sejati ya. Jangan kejar uang terus loh, saudara. Jangan kejar kapan suamiku kembali, kapan istriku pulih, sudah itu diabaikan ya. Kalau kita sudah jadi harta kesayangan Tuhan, kita jadi orang-orang yang merdeka. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara besar, melakukan pemulihan yang enggak pernah saudara pikirkan. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Malam ini saya digerakkan Tuhan, ya, saudara jangan terburu live. Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan saudara. Ada beberapa orang, bahkan banyak, malam ini saudara yang sangat berbeban berat. Mungkin saudara bergabung dengan join dengan Zoom ini, saudara ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak kuat rasanya. Keadaan hidupku hancur. Tidak ada orang yang peduli dengan aku. Keadaan ekonomiku, keadaan rumah tanggaku, keadaan sekelilingku membuat aku rasanya berputus asa. Malam ini Tuhan berkata bahwa hidupmu adalah sangat berharga. Saudara tidak perlu takut.
tahun ini, segelap apapun hidupmu, tahun depan, di mana Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Apapun yang sudah terjadi itu bukan menentukan jalan hidupmu. Karena jalan hidupmu itu sudah ditentukan apa kata Tuhan. Bukan kata kenyataan, bukan kata suamimu, bukan kata orang dunia, malangnya nasibmu. Tapi hari ini hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Malam ini, saudara yang berbeban berat, saudara boleh taruh tangan di dada. Ya, saudara tidak perlu malu. Ini waktunya pengakuan saudara di hadapan Tuhan. Saudara mau kita semua malam ini, ya, kita sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh mau belajar serius. Bukan serius dengan masalahmu. Masalahmu itu aman. Tuhan berkata, aman. Dia itu loh pemilik dunia, pemilik bumi. Saudara tidak perlu takut. Malam ini cari serius sungguh-sungguh untuk kejar jadi harta kesayangan Tuhan dan dihormati Bapa dan jadi umat pilihan Allah. Yuk nyanyikan satu lagu. Ya, saudara boleh tangan di dada. Saudara yang malam ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara malam ini. Jangan malu. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Tuhan mau melihat hatimu malam ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, malam ini sebelum tahun 2020 berakhir, kami tidak mau Tuhan meninggalkan tahun 2020 ini Tuhan, tanpa kami mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Sekalipun ada banyak proses air mata, rasa sakit yang terjadi ketika kami melewati tahun 2020. Ada badai yang begitu besar. Tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami di dalam badai ini. Bahkan malam ini, jika saudara lagi mengalami beban berat dalam masalah keuangan, saudara boleh taruh tangan di dada. Saudara yang ada beberapa orang yang WhatsApp ke saya masuk, ada banyak aset yang belum bisa terjual. Berapa hari yang lalu ada seorang WhatsApp saya, dan dia berkata, ada banyak aset yang belum dijual, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dan dia menyerahkan, dan dia berkata, Bu Eli, Tuhan itu ajaib. Malam ini keajaiban Tuhan itu akan terjadi buat saudara dan saya ketika saudara sungguh-sungguh percaya. Saudara bisa taruh tangan di dada yang punya masalah keuangan, aset yang pingin dijual, atau usaha yang sepi saat ini semua, bahkan ada yang mengalami PHK. Biarlah Tuhan kami sehati berdoa, kami sepakat, kami tahu Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, malam ini Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Engkau melihat bagaimana saat ini mereka membutuhkan semua ini Tuhan. Dan kami percaya firman kebenaran-Mu malam ini. Kami mau Tuhan serius kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak serius. Kami minta saat ini Tuhan, berkat itu tercurah Bapa. Buat yang kena PHK, kami tahu Tuhan, Kau sudah sediakan pengganti pekerjaan yang jauh lebih baik. Buat aset yang belum terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini aset itu Tuhan kirim membeli dengan harga yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Buat usaha yang sepi, penghasilan yang menurun banyak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau curahkan berkati lumbung-lumbung setiap orang benar. Kami tahu berkat ada di atas kepala orang benar. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara yang lagi mengalami masalah rumah tangga, pemulihan untuk hubungan pasangan suami istri,
Mungkin dengan keluarga juga, mertua, ipar, dan sebagainya. Saudara boleh taruh di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, buat tangan yang terletak di dada saat ini. Kami percaya pemulihan itu akan terjadi. Anggur yang manis itu akan terjadi. Hati yang saling mengampuni, saling mengasihi itu terjadi, Tuhan. Kami tidak mau lagi serius dengan melihat orang yang menyakiti kami. Tapi kami mau serius untuk berkorban melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi musuh-musuh kami, Bapa. Kami percaya pada waktu kami mengambil komitmen ini, kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan. Rumah tangga yang hari ini lagi mengurus di pengadilan perceraian, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kata perceraian apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan perkara besar buat setiap rumah tangga Bapa. Engkau melawat setiap pasangan yang lagi bermasalah hari ini Tuhan. Engkau pulihkan pasangan-pasangan kami Bapa. Dan bagi saudara yang malam ini, yang lagi ngalamin ada orang yang mereka-rekakan yang jahat. Dan saudara tahu, tapi saudara tidak bisa melawan apa-apa. Dan saudara merasakan bahwa ada tekanan tindasan dari orang yang lebih kuat dari saudara. Seolah-olah orang ini melakukan penindasan, menyerang saudara habis-habisan. Baik itu melalui kuasa mantra, kuasa apapun, malam ini letakkan tangan di dada. Ada kuasa mantra, kuasa apapun yang selama ini mungkin saudara merasakan bahwa ini yang membuat saudara ketakutan. Malam ini Tuhan mau bebaskan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa. Kami percaya Tuhan saat ini tidak ada apapun kekuatan yang bisa menghancurkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tetap yang terbesar. Bahkan ketika Engkau berjanji, tidak ada satu orang pun yang bisa merebut Engkau dari tanganku. Segala kuasa mantra apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan mengalami kelegaan, kemenangan. Yang sakit boleh taruh di dada saudara. Saya akan berdoa buat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami yang malam ini Tuhan meletakkan tangan di dada. Kami tidak tahu Tuhan hamba-Mu sakit apapun, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat, Engkau sudah menyembuhkan. Kami terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami belajar Tuhan meninggalkan tahun 2020 dengan berkata, aku mau lebih serius kepadamu Tuhan. Aku tidak mau lagi main-main. Kami mau Tuhan malam ini, kami mau ibadah kami ibadahlah sejati dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami didapati Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan di tahun depan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu dinyatakan berkati Fran, Mulan, Ailing, Debbie, Lina, Mami, dan Anil juga Bapa. Biarlah kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Tuhan Yesus.